Jadi kalau suami yang berdoa, umpamanya kalau mau berangkat, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilu. Ya Allah, jika rezekiku ada di atas langit, turunkan untuk saya. Istri di belakang mengatakan amin, insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau 3 istri di belakang mengatakan amin, langsung diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basmar. Sebentar bisa jadi acaranya channel Basmar Academy. Kamu nih sih, Kibun Tuli Dr. Muhammad Wajdi Makruf MPD. Ini kita mau cerita-cerita. Tapi ini Pak Wajdi, Pak Dokter Wajdi. Iya. Apa biasa banget ini kok kayak sembarang. Sembarang jadi. Pak Dokter teman. Ini yang juga mana akan jodoh, karena kan jodoh di tangan Tuhan. Iya. Ini baru ini yang menarik, sahabat Basmar. Ada disertasinya ini Pak Dokter Wajdi tentang takdir. Tapi kemarin kita cerita tentang takdirnya jodoh. Menarik ini nih. Kira-kira awal dulu ini, kira-kira apa kan takdir? Takdir. Jadi takdir itu dibagi dua. Ada dua. Iya. Ada yang muberam, ada yang muallak. Apanya? Jadi muberam itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Pokoknya kalau sudah ditentukan. Biar presidenku tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Muberam. Muallak itu bisa dirubah. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk merubah. Jadi takdir itu tidak berarti tidak bisa dirubah. Ada dua. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Yang mana itu umpamanya? Jadi umpamanya Dengi Balik sudah ditakdirkan jadi laki-laki. Tidak mungkin jadi bencong. Kalaupun meskipun ada yang bencong, tapi kalau ditanya menghadap sama Tuhan, tetap dia laki-laki. Jadi misalkan itu ada kudu maaf ini kan dia kayak kau itu bencong itu. Takdir apa yang takdir tetap laki-laki. Begitu. Tetapi dalam Islam itu memang kalau ada yang memiliki seperti itu atau yang dikenal itu unsa, 2 jenis kelamin. Memang 2. Jadi kalau mau dipastikan apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, disuruh kencing. Kalau di pasir. Jadi kalau yang lubang itu di bagian belakang, berarti perempuannya yang berfungsi. Kalau di depannya yang lubang, berarti laki-laki itu. Jadi memang ada 2 ini yang tidak bisa dilihat takdir. Kalau jodoh tadi, dia bilang jodoh itu jodoh di tangan bukan di tangan Hansi, di tangan Tuhan. Bagaimana itu? Jadi perlu kita tahu bahwa jodoh itu adalah rezeki. Jodoh adalah rezeki. Jadi ketika kita berbicara rezeki harus dijemput. Tidak bisa ditunggu. Tidak bisa ditunggu. Itu ada wanita jadi gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Gasturi. Kenapa dia jadi gasturi? Karena dia tidak mau jemput. Bagaimana caranya menjemput? Yang pertama perbaiki ibadah. Itu adalah model. Yang kedua doa. Bukan di samping doa dari diri kita, juga doa kepada kedua orang tua. Karena kalau insya Allah kalau doa kepada kedua orang tua, la hijabun ilallah, tidak ada perantaraan dengan Allah, insya Allah akan dikabulkan. Itu yang ketiga adalah kita lihat perbanyak istighfar. Jadi kalau istighfar itu bisa membuka hijab jodoh. Jadi kalau tatungkuk dibuka dengan istighfar. Itu kuncinya. Jadi umpamanya rezeki jodoh itu adalah rezeki harus dijemput. Bagaimana kalau meninggal nih? Hilang jodohnya? Tidak sama di Dengi Balik. Agang punjo. Satu partner. Basmar. Itu. Jadi apakah jodohnya sampai di situ? Tentu ketika dia berpisah, ada kan juga berpisah, cerai. Ada bercerai mati, ada bercerai hidup. Hidup. Ada namanya jamal.
Apa itu jamak? Itu jamak. Janda mati lakinna. Oh, Janda meninggal suaminya. Jamak. Ya. Jadi ketika itu terjadi, umpamanya dia janda berpisah, apa sampai di situlah batas jodoh. Jodohnya. Nah, disitulah kadarnya, kadanya ketetapan. Kada berarti ditentukan. Sudah ditetapkan. Tidak bisa berpisah. Ada istilah kada dan kadar. Iya, kada dan kadar. Kalau Kada ketetapan. Kalau kadarnya itu ukurannya. Nah, itu baru ukurannya. Inilah yang ada di pangkalan data. Pangkalan datanya Allah, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, itu adalah rahasia. Bahkan malaikat di sini tidak tahu. Rahasianya Tuhan. Disitulah maha kebesaran Tuhan, maha ilmunya Tuhan. Jadi dia tahu semua bahwa ini nanti penghuni neraka, ini penghuni surga. Jadi ketika sudah ditahu bahwa ini penghuni neraka, maka dilancarkanlah amalnya. Itulah ada korupsi. Maka ada bertanya, kenapa ini tidak beribadah? Tidak beribadah, nah. Sekaya tuh aja. Iya. Itu Nah, ada orang setengah mati berdoa kok tetap miskin-miskin karena sudah dilancarkan jalannya menuju neraka. Jadi tidak ditahan-tahan. Urusanmu ya Roh. Nah, seperti itulah di dalam hal proses menjalani yang namanya takdir. Nah, jadi kalau kembali lagi ke jodoh. Nah, karena ini yang menarik sekali masalah jodoh. Bagaimana sih kalau meninggal? Ya, kalau jodoh kemudian dia meninggal, salah satunya. Ada kan yang berpendapat bahwa saya mau tinggal sama di surga. Jadi kapan Kak menikah? Kapan Kak tidak sama kan di surga? Iya, ada dia bilang kalau tidak menikah ya tidak bersama-sama di surga. Tidak sama-sama kok di surga. Padahal ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau meninggal istri, maka istri yang akan diangkat jadi bidadari. Jadi jangan menikah saja. Jadi makin banyak istri ya insya Allah. Makin banyak rezeki. Jadi ada istilahnya dalam agama itu apa? Ibadah. Nikah itu adalah ibadah. Jadi makin banyak orang, berkali-kali orang menikah, makin banyak ibadahnya. Jadi nikah itu adalah ibadah. Jadi berkali-kali orang menikah, makin banyak ibadahnya. Jadi kalau sekali apakah dibilang Rasulullah kan bagaimana itu? Masna wa sulasa warba. Kamu itu laki-laki, kalau sudah kawin satu masih mampu, kasih cukup dua. Kalau sudah dua belum poso, begini, kasih cukup tiga. Kalau tiga belum mampus, kasih cukup 4. Itu enaknya lebih dari 4. Jangan menyalahi aturan. Kena undang-undang. Kena undang-undang. Kembali lagi ke jodoh tadi kan biasa tuh orang bilang pasrah mama saya ini karena jodohku memang tidak bagaimana. Jadi tidak boleh pasrah, tidak seperti itu bertawakal kepada Allah. Harus tetap berusaha. Jadi bagaimana kita berusaha berdoa seperti itu anak-anak. Itu kalau anak-anak kan biasa ada kokek-kokek. Kokek. Langsung ada kokek-kokek mah. Pasti orang tanya, jangan nih. Habis-habis uang meletus di. Tetapi anak itu tidak pernah berhenti. Kokek. Akhirnya karena dia rasa kasihan, pergi mau kembali. Tercapailah cita-citanya. Seperti itulah meminta kepada Allah. Tidak boleh kita baru satu kali minta. Bila tidak terima, tidak begitu. Tuhan itu melihat, ini sudah pantas dikasih, belum pantas dikasih. Itu pantas dan tidak pantas. Jadi Tuhan yang tahu itu. Disitulah kita dalam memahami takdir, kita harus memahami bahwa Allah itu memiliki yang namanya al-ilmu. Ilmunya Tuhan. Dia tahu itu ilmu bahwa ini kalau dikasih ini akan jauh dari saya. Jadi belum dikasih dulu. Jadi bukan tidak dikasih, ditunda. Ada juga Allah itu senang melihat hambanya yang menangis di malam hari. Oh, hambaku menangis. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Itu kita harus itu Allah senang itu. Tetapi ini berlaku kalau sudah belum ada istrinya. Kalau sudah ada istrinya jangan lagi minta, nanti jadi dua. Jadi dua. Itulah kalau berdoa, insya Allah kalau kita berdoa suami istri, ini kelebihan kalau sudah suami istri, ketika berdoa itu cepat dijabah.
Pokoknya salat duha. Karena dua orang. Karena ya, ada yang meminta tuh ya Allah. Itu. Jadi kalau suami yang berdoa, umpamanya kalau mau berangkat, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilu. Ya Allah, jika rezekiku ada di atas langit, turunkan untuk saya. Istri di belakang mengatakan amin, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau 3 istri di belakang mengatakan amin, langsung diterima. Jadi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Aduan, Ya, jangan lebih ya. Iya, jangan. Ya jelas. Dia dulu istrimu. Iya, Tidak iya. ada apa aja kau balok-balok. Katanya Iya. ada yang bilang boleh. Yang kedua tak dilangkai Mayatku ya. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang itu ada tuh misalkan dia bikin status bilang supaya dapat job. Bagaimana itu menurut agama itu? Nah itu. Jadi ketika masalah status, tak usahlah berdoa sama status. Di media sosial itu. Janganlah berdoa di situ. Iya. Karena tidak mungkin Tuhan mau pusing-pusing baca statusmu. Banyak sekali bayangkan ini. Jadi Tuhan itu lebih memperhatikan yang berdoa, mengangkat tangan dibandingkan berdoa di di Facebook. Betul. Right? Jadi tidak mungkin mau Tuhan pusing-pusing baca itu statusmu ini, tidak ada jodohnya ini. Tidak mungkin. Jadi Tuhan itu lebih lihat, karena dia memerintah. Wa qala rabbuka ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, minta kepada saya pasti saya akan beri. Nah, itu kelebihan. Tadi ini kita supaya tadi tentang keadaan. Iya. Bagaimana ini supaya kan di keadaan tadi bisa berubah ya, ini bisa tokoh. ya. Bagaimana itu? Coba cerita dulu bahwa misalkan toh Iya. Pacaran, Iya. batal, batal. Itu baru sebatas kadar. Jadi umpamanya begini, Ya. saya sudah meminang istri, umpamanya calon istri, dan saya sudah diterima, itu masih kadar. Masih kadang itu. Nanti dikatakan kada setelah saya terima. Nah, itu kadanya. Ijab kabul. Jadi istrimu itu. Itu masih kadar kalau belum bilang sah. Masih kadar. Bisa saja siapa tahu bila saya terima langsung meninggal, kan itu belum. Tetapi ketika sudah sah, berarti itulah kada jodoh kita. Jadi selama masih dia melamar, dia minta izin, dia sudah diterima, sudah ada hari hanya, itu masih kadar. Berarti ada pernah bukunya itu rektornya UI. Rektornya ada tentang dia bilang merubah takdir. Melawan takdir. Melawan takdir. Bagaimana itu menurut itu? Jadi saya lihat bukunya itu dia melawan takdir, bukan takdir yang dia mau lawan. Iya. Tetapi dirinya yang terlahir dari orang miskin, kalau secara matematika dia tidak mampu jadi profesor. Iya, secara kali-kalinya. Tetapi dia berusaha melawan kemiskinannya itu, takdirnya yang ditakdirkan lahir dari orang tua yang miskin. Nah, itu kan sudah ditakdirkan Tuhan bahwa Dengi Bale itu lahir dari orang tua kaya. Umpamanya Sukala, itu kan sudah ditakdirkan anak-anaknya yang jadi kaya. Jikalau Dengi Bale kaya umpamanya jadi kaya. Dan rektor ini ditakdirkan dari kedua orang tua yang miskin. Akhirnya dia mau melawan takdir, dalam artian melawan bahwa meskipun orang tua saya miskin, saya harus jadi orang kaya. Ini yang harus kita ikuti. Jangan mengatakan bahwa, kan banyak orang generasi kita mengatakan saya ini anaknya, umpamanya dia pergi melamar pekerjaan, Pak, saya ini anaknya ini. Itu tidak boleh seperti itu, tidak percaya diri. Saya ini kemampuan saya, ini kelebihan saya. Apa saya diterima atau tidak? Itu tak usah CCM. Cari-cari ilmu. Itu kan banyak begitu. Sekarang ini biasa kalau tidak CCM tidak naik nomornya. Apalagi kalau di lingkup universitas, banyak sekali itu CCM sama rektor. Jadi kalau bekerja minaplok mau dibilang kembali lagi dibilang ada tuh orang berdoa ya. Iya, berdoa terus ada dia bilang tidak semua jadi doa itu setengah mati makin berdoa nanti tidak terkabulkan. Dan perlu kita tahu bahwa ketika kita berdoa berarti itu adalah amal. Dihitung amal. Anda saja berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa Anda tidak mampu, di situ Allah menilai. Dia menilai bahwa engkau mengesahkan dia. Dia mengesahkan, di situ adalah proses amal. Jadi
mulai dari berdoa itu sudah amal itu. Itu kan isinya lisa na sempajangi, isinya salat itu adalah doa. Ya, doa asing kan doa ngasih. Doa ngasih. Jadi termasuk meminta itu adalah doa. Jadi kalau ketika kita minta doa kepada Allah itu sudah dicatat. Nah, jadi jangan mengatakan belum dikabulkan. Semuanya dikabulkan oleh Allah, tetapi terkadang dia tunda, dia ulur. Apakah dia kasih di dunia, apakah nanti kasih di akhirat? Yang jelas dikabulkan. Jadi semua doa dikabulkan. Dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Waktunya. Terakhir ini Pak Dokter, misalkan orang tentang jodoh ini, tentang jodoh, kadang-kadang kan ada yang dia menunggu sampai misalkan nanti kalau dia jandanya baru dapat. Ada yang begitu. Bagaimana itu sampai dia, bagaimana itu menurut takdir itu? Tidak boleh kan atau bagaimana? Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Karena secara tidak langsung kau doakan orang. Mungkin dia, ya Allah mudah-mudahan cepat mati suaminya. Itu dosa kok. Itu karena pasti ada niatnya. Jadi kalau dia kawin dulu, ya berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik daripada dia, yang terbaik. Jangan yang sudah berkeluarga itu yang kau walaupun lama makin pacaran. Ya, walaupun lama pacaran. Kan yakinlah bahwa bukan jodoh, bukan takdirmu dengan dia. Bukan takdir. Nah, untuk sementara. Ya. Tetapi bisa jadi nanti betul-betul dia pisah. Tapi yang penting jangan didoa. Dan jangan tunggu yang sudah menikah. Usahakan cari yang lain. Move on, apa? Move on. Anak-anak milenial. Move on. Maksud cepat move on. Wanita bukan cuma dia. Banyak wanita yang lain. Jadi mungkin terakhir nih ke Mas Antekama, kira-kira saran tak buat anak-anak milenial ini kan kadang-kadang kaman nih saya lihat dia tidak berpikir tentang jodoh. Yang penting dia bilang kalau saya sudah punya uang, saya sudah harta, saya punya macam-macam semua. Ini laki-laki nih, cerita murahnya karena datang semua itu. Bagaimana itu? Jadi perlu kita pahami bahwa banyak anak muda yang tidak mau menikah karena belum ada pekerjaan. Berarti orang yang semacam ini tidak mengandalkan Tuhan. Yang memberikan. Ulang-ulang ini penting dia bilang. Punah. Jangan yakin apa tadi sebenarnya. Jadi kalau ada anak muda mengatakan bahwa saya tidak mau menikah karena tidak ada pekerjaan, berarti orang ini tidak mengandalkan Allah. Kalau kita mengandalkan Allah, Allah yang akan beri. Allah yang memberikan kesempatan kita hidup di dunia, berarti Allah yang menjamin. Jangankan manusia, burung saja itu. Burung yang terbang. Pagi dia sudah subuh dia terbang. Kembali penuh tenggorokannya. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Bahkan ketika sudah karena ada itu orang nanti bertemu ini baru melejit rezekinya. Ada pasangan. Jadi antara mobil dengan bensin. Bensin. Jadi nanti ketemu bensin dengan mobil baru bisa lari. Begitulah gambaran jodoh. Jadi kalau bensinnya saja ini biasa terbakar ini. Terbakar. Maka harus dipertemukan mobilnya. Maka ketika bertemu bensin dengan mobil, nyaman. Jadi itu dulu, sahabat Mas Mat. Tak susah benar cerita lama ini tapi jodoh. Tapi ini mau dulu kita cerita tentang sahabat-sahabat Basmar tentang perjodohan. Satu hal yang paling diutamakan tadi, tetap kita berusaha berdoa dan jangan takut dan sedekah. Sedekah. Dan jangan takut jangan takut tidak ada pekerjaan. Kawin saja, Allah yang akan memberi pekerjaan. Dan jangan takut tidak bersedekah karena makin banyak sedekah, banyak rezeki yang akan datang. Makin banyak kita keluarkan, makin banyak yang akan datang. Jadi intinya adalah buat kaget seseorang dengan sedekahmu, maka Allah akan membuat kaget kamu dengan rezekinya. Ini yang penting. Buat kaget seseorang dengan sedekah, maka Allah akan membuat kaget kamu dengan rezekinya. Jadi sekali-kali buat kaget Pak Ustaz dengan isian peluknya, maka Allah akan memberikan rezeki kaget kepada kamu. Jadi ada yang katakan tuh akan kuberikan rezeki yang tidak tahu di mana. Dari mana asalnya. Itu dulu sahabat Basmar. Tidak panjang ini. Jadi karena kita bercerita fokus ini Pak Dr. Muhammad Wajdi Ma'ruf MPD
tentang disertasinya tentang takdir, tapi takdirnya difokus tentang jodoh. Jodoh. Ya. Oh iya. Itu saja dulu, sahabat Maskar. Sahabat Basmar, kita ketemu lagi pada channel berikutnya pada tokoh-tokoh atau sahabat-sahabat Basmar yang lain. Semoga ini informasi yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.